Shalom guys, selamat pagi. Salam jumpa dengan segelas kopi pahit. Pagi hari yang indah ini kami berdua sedang berdiskusi dengan sebuah topik yang cukup seru. Karena ini ada di awal bulan daripada bulan Mei tahun 2026, di mana ada begitu banyak gereja maupun tempat-tempat pelayanan yang saudara tahu seringkali diingatkan dari mimbar di awal bulan. Jangan lupa untuk mengembalikan persepuluhan. Bersama dengan saya ada seorang hamba Tuhan. Mungkin boleh dikenalkan Pak, namanya siapa supaya netizen langsung mengetahui Pak. Ya, salam sahabat semua, nama saya Roy Sipahelut dari Ambon. Bapak menggembalakan di mana Pak? Boleh tahu nama gerejanya dan berapa jiwa yang digembalakan Pak? Iya, gereja kecil dan pelayanan di panti asuhan, panti rehab dan pelayanan informal lainnya di masyarakat. Baik Pak, ada berapa jiwa Pak yang Bapak gembalakan sampai hari ini? Saya gembalakan satu kabupaten Jembrana, tapi yang baru datang di gereja belum sampai 100. Puji Tuhan. Nah, kembali tentang topik yang tadi sudah saya singgung di awal Pak. Apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam suratnya di 1 Korintus tentang bahwa seorang pemberita Injil itu dia layak menerima persembahan dari pemberitaan Injil yang dilakukan. Korintus berapa tuh Pak? 1 Korintus 9 ayat 14 ya kalau tidak salah Pak ya. Coba kita baca bersama-sama. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dan ini tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-14, saudara. Tapi ada poin yang menarik. Nah, sebelum ayat 14 ini, Rasul Paulus berkata seperti ini, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi, nah ini yang penting, Rasul Paulus berkata, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Coba Bapak jelaskan dari persepsi Bapak tentang poin ini. Karena saya melihat begitu banyak pelayan Tuhan, gembala sidang yang hari-hari ini dari mimbarnya menyuarakan, kami sebagai pemberita Injil ya harus hidup dari pemberitaan Injil. Artinya jemaat kalau kasih persembahan A, B, C dan sebagainya, ya memang itu harus kami terima, hak kami. Namun apakah memang demikian? Ya, saya mau sampaikan dulu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini tidak harus menjadi doktrin, tapi pengalaman pribadi ini lahir dari memahami prinsip Alkitab secara biblika dan sistematis itu dengan baik. Ya. Jadi pemahaman ini melahirkan pengalaman pribadi ini lahir dari saya bilang prinsip biblika dan sistematika, yaitu ortodoksi yang baik. Jadi ketiga ortodoksi yang baik itu akan melahirkan ortopraksis yang baik, dan kemudian ortolatria yang baik, dan kemudian praksisnya. Praksisnya adalah ketika saya punya pemahaman doktrinal yang baik,
lalu melahirkan bermuara kepada praksis yang baik. Praksis yang baik itu apa? Sampai hampir 20 tahun ini menggembalakan, tidak pernah ada kotak persepuluhan dan tidak pernah dalam gereja kotak persepuluhan tidak ada di dalam gereja. I'm so sorry to say that about this. Haram kotak persepuluhan ada di dalam gereja yang saya gembalakan. Jadi tidak ada sama sekali kotak persepuluhan, tapi persembahan buah sulung. Ya, sampai hari ini, dan Tuhan tetap pelihara kita sampai hari ini. Pelayanan panti asuhan juga berjalan dengan 20 lebih anak-anak yang biaya operasionalnya itu luar besar sekali. Ya. Kemudian ada pelayanan-pelayanan lain, pelayanan-pelayanan yang berjalan 3 kali dalam 1 minggu di 3 taman belajar, dan itu butuh bensin, ya, biaya transport dan lain sebagainya, dan hal-hal lain. Ini menarik tadi Bapak Ya. mengupas tentang persembahan buah sulung. Nah, saya lanjut dulu Pak, jelasin ya. Ini menarik Pak. Maksudnya begini, apakah ini masih relevan? Sementara itu kan adalah kisah yang terjadi di dalam perjanjian lama, di mana umat perjanjian lama masih hidup di bawah hukum Taurat, sementara kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Apakah masih relevan memperlakukan persembahan seperti itu? Persembahan harus dipahami, persembahan persepuluhan itu atau ma'asyir itu adalah bagian dari konsep Taurat. Ada 3 jenis ibadah. Yang pertama, 3 jenis, yaitu ibadah seremonial itu sudah 3 hukum, yaitu hukum ibadah, ada hukum sipil, hukum sipil, ada mispayim, ada mispayatim. Dan hukum rohani itu, hukum beribadah seremonial itu salah satunya adalah ada yang di persembahan PP atau ma'asyir, persembahan PP ada di dalam 613 hukum itu disebut nisbot. Jadi hari ini bait Allah ketiga itu sudah runtuh pada tahun 70 AD. Peribadatan di bait Allah atau hukum seremonial itu digantikan dengan peribadatan di sinagoga. Jadi hari ini orang tidak lagi mempersembahkan atau menjalankan PP sebagai bagian dari hukum Taurat. Ya, yang dijalankan sebenarnya adalah hukum Kristus. Nah, hukum Kristus. Dan kalaupun seseorang melakukan bagian dari hukum Taurat itu, ya dia harus sepenuhnya melakukan hukum Taurat 613, bukan hanya satu bagian yang baik diambil, yang tidak baik. Nah, itu prinsip. Nah, ini menarik nih. Ada banyak orang yang ingin mengambil keuntungan daripada hukum Taurat, di mana kalau hal-hal itu memberikan keuntungan secara finansial, ini harus saya praktekkan dan terapkan di dalam pelayanan saya. Tapi kalau itu membawa suatu kerugian, saya nggak akan beritakan ini atau dengungkan dari mimbar. Contoh, kalau ada jemaat yang berdosa, berani nggak mengajak pada jemaatnya, hei jemaat, engkau berdosa kepada Tuhan, sebagai korban tebusan menghapus dosamu, bawa lembu, kambing, domba yang tambun, yang tak bercacat celah. Berani nggak itu disampaikan? Kalau saya pikir jemaat akan bubar Pak. Iya, kalaupun disampaikan, sekarang prinsip keimamatannya itu sudah, kita hari ini melakukan hukum Kristus, tidak lagi hukum Taurat ya. Tidak lagi hukum Taurat dengan sistem Leviticus, Kohen, keimamatan. Jadi seorang hamba Tuhan ketika dia sudah memahami dan punya pemahaman yang memadai, maka dia sebenarnya harus jujur dan komprehensif. Dia pertama harus menghidupi pemahaman yang benar itu sebagai ortodoksi, ortolatria, dan praksisnya benar. Dengan demikian maka prinsip-prinsip perjanjian lama itu harus dipahami dengan baik. Yang diambil adalah kebenaran praktisnya dari perjanjian lama, bahwa seseorang harus punya hati untuk memberi, bukan praktik. Jadi nilainya kebenaran praktis yang diambil, bukan praktek. Iya. Jadi itu, jadi Alkitab sebenarnya jujur dalam PB kita melakukan hukum Kristus, bukan lagi hukum Taurat. Jadi hukum Kristus itu adalah apa semua yang ada pada kita seharusnya, yang kita berikan waktu, tenaga, skill, talenta, dan lain, tidak terikat pada uang. Nah, saya ingin kembali menjelaskan bahwa kalau kita membaca Alkitab itu ada cara pembacaan Alkitab, dan kemudian prinsip hermeneutika itu ada disebut prinsip deskripsi dan preskripsi. Jadi jangan kita ambil ayat-ayat lalu kita terjemahan seenak udel kita sendiri. Preskripsi itu artinya adalah bahwa Alkitab mencatat berbagai peristiwa historis atau apapun yang terjadi. Jadi
dan tidak selalu bermaksud untuk hal itu ditiru atau dipraktekkan, karena itu adalah laporan atau fakta atau peristiwa historis. Misalnya kitab Kejadian mencatat bahwa Abraham memiliki Hagar sebagai gundik, itu dicatat, tetapi bukan berarti Allah memerintahkan atau menyetujui praktek tersebut. Yang kedua itu preskripsi, artinya Alkitab memberikan perintah, ajaran atau norma yang harus diikuti, karena Alkitab itu kan norma-norma. Iya. Ya, jadi contoh 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran 20 jelas merupakan perintah langsung daripada Allah. Nah, berkaitan dengan konteks yang tadi Pak James sampaikan, Jemaat Korintus, kita kan harus lihat konteks historisnya. Setuju. Paulus tulis bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan dia adalah pelayan dari Injil itu sendiri. Kalau jemaat atau pendeta mengambil prinsip itu lalu diaplikasikan dalam pelayanan, bahwa setiap pelayanan Tuhan, apapun pemberitaan Tuhan, pelayanan apapun dia harus dapat dari situ, itu kan namanya prinsip return of investment. Saya bikin ini, saya dapat apa? Ya, itu jahat. Jadi transaksional. Nah, jadi Paulus ngomong begitu karena di atas itu kalau kita baca satu pasal itu, Paulus lagi menjelaskan hak-hak rasulnya, Ya. hak-hak kerasulannya. Setuju. Artinya dia dapat ambil dari pelayanan, ambil sesuatu dari pelayanan itu, tapi ternyata dia tidak ambil dari pelayanan dia, dan dia hidup dari anugerah Allah. Dan jadi contoh bagi kita bahwa Paulus itu 9 bulan menjadi tent maker, membuat tenda untuk membiayai pelayanan, dan justru dia itu menjadi seorang yang luar biasa. Paulus juga menjadi filantropi pertama dengan mengumpulkan donasi untuk kelaparan di Makedonia dan membawa dana-dana itu kemudian melakukan report. Nah, jadi sebenarnya transparansi finansial itu sangat perlu sekali dalam gereja. Dan kedua, ketika seseorang hamba Tuhan itu dipanggil, maka hidupnya dia bukan bergantung, atau hidup matinya dia bukan soal ada perpuluhan dan tidak ada perpuluhan, tapi pemeliharaan Allah yang jauh melampaui akal pikiran. Jadi kalau seseorang dipanggil, Tuhan akan pelihara. Saya kasih satu contoh yang luar biasa, fakta. Teman-teman tahu seorang luar biasa yang bernama George Muller. George Muller itu membangun panti asuhan di Bristol itu tanpa proposal. Proposalnya dia adalah berdoa kepada Tuhan. Hal ini diteguhkan oleh seorang yang bernama Charles Spurgeon. Semua orang dalam dunia misi pelayanan tahu pengkhotbah Inggris terbesar bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pergi dan mengunjungi George Muller. Dia begitu terperangah, dan dia bilang bahwa hanya doa saja yang merupakan proposal dari George Muller. Hamba Tuhan yang sampai hari ini itu menjadi prinsip buat eldership yang ada di Yayasan George Muller. Nah, kalau George Muller bisa begitu, kenapa yang lain tidak bisa? Ya. Bisa. Kita punya Tuhan yang sama kan? We have the same God. Kenapa harus dengan persepsi yang berbeda di jalan pelayanan? Jadi itu yang kita sampaikan, bahwa sampai hari ini pun ya Pak James jadi saksi. Tidak, minggu pertama kemarin tidak ada kotak persepuluhan, tidak ada persembahan persepuluhan, dan luar biasanya sehabis ibadah itu kita makan bersama. Ya, bayangkan setiap minggu kita harus keluar 400-500 ribu untuk makan bersama setiap minggu, dan tidak ada persembahan persepuluhan. Dan itu sudah berlangsung berapa tahun? Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Sampai hari ini kebiasaan ini tidak berubah. Kalaupun jemaat ratusan tetap dikasih makan, ribuan tetap dikasih makan. Dan Tuhan yang pelihara. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Dicukupkan. Ini nih menarik, saudara. Kenapa saya mengangkat tema ini? Sebab saya melihat tidak sedikit orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan, pastor, gembala, you can name it all, jabatan di dalam pelayanan. Itu tidak sedikit dari mereka yang menyuarakan dari mimbar-mimbar pelayanan bahwa di dalam pemberitaan Injil mereka itu harus mendapatkan penghidupan. Pertanyaannya begini, apakah pemberitaan Injil itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus atau perintah organisasi? Kalau pemberitaan Injil adalah perintah dari Tuhan Yesus, seharusnya kita berkata seperti ini. Kalau Tuhan yang berkata, Tuhan yang memerintahkan, aku akan melakukannya tanpa embel-embel di belakang soal bagaimana nanti aku hidup, soal bagaimana nanti aku masak, makan, dan minum.
tapi straight to the point. I do it this because of the God's commandment, bukan perintah organisasi. Tapi kalau kita melakukan sebuah pelayanan karena dasarnya perintah organisasi, maka kita akan berpikir begini, apa yang organisasi berikan kepada saya? Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan akan mencukupkan. Ini saya akan kasih konfirmasinya, Pak. Ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Menarik kalimat ini yang Paulus tulis. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, karena dia sadar tugas pemberitaan Injil bukanlah perintah manusia, bukanlah perintah sebuah institusi organisasi gereja. Ayat berikutnya, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Artinya apa? Dia menerima sebuah mandat dari kerajaan surga yang ditanggungkan kepadanya, dan dia harus melakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan kasihnya kepada Tuhan. Kalau demikian, apakah upahku? Nah, ini yang banyak pendeta berpikir, kalau aku sudah memberitakan Injil, upahnya saya apa? Alkitab mencatat, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Keren banget. Itu kalau kita lihat juga Matius 28 ayat 20 itu kan perintah ya, with commandment, itu akhir dari pasal ayat 20 itu kan keren. I'm with you always, even unto the end of the world. Sampai kesudahan zaman. Ya, jadi Tuhan menyertai kita. penyertaan Tuhan itu, pemberitaan perintah itu disertai dengan penyertaan Tuhan sebagai provider. Ya. Penginjilan dalam skala kecil pribadi kita memang tidak butuh banyak duit kita hari ini, dan ketika penginjilan itu semakin besar memang butuh duit, tapi duit itu dipakai untuk pelayanan, dan orientasi kita ketika kita melayani itu bukan orientasi duit, saya dapat apa dari situ, tapi uang itu we must spend a lot money for mission. Ya, jadi kalau kita punya uang, kita kelola dan ada sponsor dan lain yang harus dihabiskan dalam bentuk program pelayanan, di mana dalam pelayanan itu pemberitaan nama Tuhan, pemberitaan tentang Yesus, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka percaya kepada Yesus, tidak percaya binasa. Itu pemberitaan. Jadi seberapa banyak pun potensi uang yang kita punya, itu harus digunakan bagi pelayanan pemberitaan Injil. Itu yang menjadi inti dari Alkitab. Ini menarik sekali. Dan bukan program internal. Program-program internal hari ini kan gereja terlalu sibuk, apalagi gereja yang besar-besar sibuk sedikit-sedikit program internal di dalam. Jemaat-jemaat itu kapan diajak untuk pergi turun ke jalan-jalan, ke pantai-pantai, ke mall-mall, ke lapangan-lapangan pusat kota untuk memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, yang tidak percaya binasa. Nah, itu jadi gereja harus banyak memfokuskan orang kepada pemberitaan amanat agung berapapun harganya. Iya, gereja harus memfasilitasi itu dengan baik. Bukan buat program-program supaya jemaat bertumbuh, pelatihan-pelatihan itu baik, tetapi jauh lebih baik orang mendengarkan nama Tuhan Yesus dan pemberitaan Injil, sebab di muka bumi tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya dalam nama Yesus. If not you, who? And if not now, when? Pak Ben, ini luar biasa diskusi kita. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan, dengarkan baik-baik. Jangan sampai engkau menjadi terang yang tidak memberikan terang. Jangan sampai engkau menjadi garam yang tidak memberikan rasa asin. Artinya begini, keberadaanmu sebagai orang percaya, itu Tuhan Yesus sudah katakan engkau adalah garam dan terang dunia. Tapi kalau terangmu tidak memberikan dampak terang bagi kegelapan, dan garammu tidak memberikan rasa asin kepada dunia yang tawar, maka sia-sialah semua yang kau kerjakan. Dan pelayanan yang paling memadai adalah pelayanan di luar gedung gereja.
Yesus pergi berjalan dan berkeliling, timbullah belas kasihan melihat banyak orang. Jadi pelayanan jangan fokus kepada pelayanan dalam gedung gereja. Pelayanan yang paling memadai adalah di masyarakat. Beberapa bulan ke depan saya ada tamu dari luar negeri dan luar biasanya Pak Pendeta James, semua program dan yang saya buat yang baru saya tunjuk ke Pak James tadi orientasinya itu di luar gereja. Semua di masyarakat. Kita akan ngecat dengan tamu-tamu, kita akan ngecat gedung TK, kunjungan ke masyarakat dan lain sebagainya. Dan pelayanan yang paling memadai itu di luar gedung gereja. Jangan fokus di dalam gedung gereja. Satu poin terakhir, jangan berbicara tentang apa upahku di dalam pemberitaan Injil. Iya. Sebab pelayanan itu adalah berkorban, Amin. bukan mencari korban. Ya. God bless you. God bless you. Kita seruput dulu kopi Tuhan hitamnya di berkati. pagi ini. Haleluya. Thank you guys. Udah. Selamat menikmati hari Senin. I love Monday. Monday is the money day. Yes. Tekan Have apa? a nice, blessed Monday. God bless you. Tekan apa? Ya, terus dah. Ending aja. Tekan apa nih? Itu yang finish.